para ulama, para alim ulama kalau berdoa kan ila hadrati jami'il malaikah, ya, khususan malaikatul muqarrabin wa khususan Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Kita mengirimkan Fatihah kepada mereka. Apa salahnya kita mengucapkan salam kepada mereka? Di dalam hidup kita ini, kita menghadapi dua alam, yaitu alam raya, alam yang luas tak berbatas, dan alam pribadi. Ini bisa kita analogikan dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Di dalam tauhid mulukiyah, alam semesta itu ada penjaga-penjaganya sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang disebut dengan para malaikat. Ada banyak penjaga di alam semesta itu. Begitu juga pribadi kita pun ada penjaga-penjaganya. Malaikat juga. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu menjaga pribadi kita, menjaga sang sukma yang dekat dengan sang Maha Agung, Allah namanya. Para malaikat itu mempunyai tugas masing-masing. Nah ini, sudahkah kita mengucap salam kepada para malaikat itu? Cobalah untuk membangun silaturahmi dengan para malaikat itu, ucapkan salam pada mereka. Mereka menjaga kita setiap hari, mengawasi kita. Karena memang itu perintah Allah, perintah Tuhan. Dan ini supaya teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana rukun iman kita bahwa ada malaikat-malaikat Allah. Teknis sederhananya adalah ucapkan salam pada mereka. Satu, sesuai dengan tugas-tugas para malaikat itu, ucapkan salam pada mereka. Contohnya Jibril. Jibril itu membawa wahyu kepada para rasul dan para nabi. Wahyu itu hidayah, kalau kita orang umum, petunjuk. Jadi ketika engkau butuh petunjuk Allah atas hidupmu, benar-benar butuh petunjuk, ya Allah, aku harus bagaimana? Cobalah engkau ucapkan salam kepada malaikat Jibril. Salamun qawlan mir rabbir rahim, ya malaikat Jibril. Salam sejahtera atasmu, wahai para malaikat Jibril, sebagai kalam Tuhan yang maha belas kasih. Salamun qawlan mir rabbir rahim, ya malaikat Jibril. Insya Allah, Allah akan mengutus malaikat pembawa hidayah datang kepadamu. Ketika engkau berhubungan dengan kerezekian, siapa penjaga rezeki? Mikail. Ketika engkau menata rezekimu, Allah menurunkan rezeki, ada penjaganya, malaikat Mikail. Coba ucap salam kepada dia, kepada beliau. Salamun qawlan mir rabbir rahim, ya malaikat Mikail. Ketika engkau merasa rapuh, mulai goyang jiwamu,
butuh penegak agar engkau tetap berdiri, qiyam di dalam hidup dan kehidupanmu. Siapa penjaganya? Israfil. Salamun qawlan min rabbir rahim, ya malaikatul Israfil. Selanjutnya ketika engkau sedang sakit, yang namanya sakit sebetulnya sedang mengetuk pintu kematian, ucapkan salam kepada malaikat penjaga raga darah, malaikat Israel. Dia yang menunggu jasadmu untuk suatu saat nanti akan ditinggalkan oleh ruhmu, dan jiwamu akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan salam, salamun qawlan min rabbir rahim, ya malaikatul Israfil. Dan hafalkan tugas-tugas malaikat itu. Ada malaikat penjaga kuburan, penjaga kubur. Tidak usah kita bicara tubuh kita dikubur di bumi ketika kita mati. Saat engkau hidup dan engkau terkubur keadaan, ucapkan salam kepada malaikat munkar nankir. Salamun qawlan min rabbir rahim, ya malaikat munkar nankir. Banyak orang yang terkubur walaupun dia belum mati, terkubur oleh masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah bermasyarakat, masalah ekonomi, hutang. Itu mengubur kita dan akhirnya gelap hidup kita. Terkubur oleh keadaan. Ucapkan salam kepada penjaga alam kubur agar engkau bisa sadar, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Engkau bisa berzikir Allah, Allah, Allah. Siapa nabimu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan engkau bisa membaca hidupmu. Nah, kita buka hidupmu itu kitabmu juga, bacaanmu juga. Saat kita berada di neraka dunia, kalau memang pedih hidupmu, sakit hidupmu, penjaga neraka, malaikat Malik, salamun qawlan min rabbir rahim, ya malaikat Malik. Ketika engkau sedang bahagia, enak, berkecukupan, ada yang disebut dengan surga dunia. Siapa malaikat penjaga dunia? Penjaga surga? Malaikat Ridwan. Ucapkan salam kepada beliau. Salamun qawlan min rabbir rahim, ya malaikatul Ridwan, ya malaikat Ridwan. Hafalkan tugas-tugas malaikat itu. Supaya apa? Agar kita benar-benar membangun silaturahmi kepada malaikat-malaikat penjaga semesta alam ataupun penjaga alam pribadi kita. Pernah belum sampean mengucapkan salam itu? Ini saya pernah diajari oleh seorang guru yang saat itu saya masih kuliah, dan saya nggak mau sebut nama itu. Dan alhamdulillah efek positif saya dapatkan dari itu. Kalau panjenengan sering membaca salam kepada para malaikat, satu, engkau akan tahu dan sadar dan kuat imanmu bahwa ada para malaikat penjaga. Jangan cuma dihafalkan, nanti lama-lama lupa panjenengan. Jadi ya, hafalkan tugas-tugas para malaikat itu dan hubungkan dengan
kehidupan pribadimu, ucap salam kepada mereka. Makanya kalau para ulama, para alim ulama kalau berdoa kan ila hadrati jami'il malaikah, ya, khususan malaikatul muqarrabin wa khususan Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil, kita mengirimkan Fatihah kepada mereka. Apa salahnya kita mengucapkan salam kepada mereka? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu adalah pasukan-pasukan Allah dari kerajaan Allah, mulukiyah namanya. Dalam tauhid, malikin nas, mulkus samawati wal ardh. Jadi Allah itu raja di rajanya alam semesta ini, termasuk raja di raja alam pribadi kita. Coba dilakukan, insya Allah kita akan benar-benar mengenal bagaimana alam semesta ini ditata oleh Allah. Tauhid rububiyah kita pun akan semakin ditegakkan, dan fadilahnya luar biasa.